Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bubi Kurniawan Nasution selaku dosen Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika Universitas Al-Wasliyah Labuan Batu. Di sini saya mengampu mata kuliah Teknologi Jaringan Tanpa Kabel yang merupakan pembahasan tentang gelombang berupa radio, wireless atau wifi. Nah, di sini saya akan melakukan pembelajaran di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai perkuliahan kita, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa dulu. Doa kita mulai. Al-Fatihah. Doa selesai. Baik, kita mulai perkuliahan kita. Tapi sebelum kita mulai, pembahasan pertemuan yang ketiga sebelumnya, kira-kira apakah ada yang mau dipertanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak ada yang mau dipertanyakan, kita lanjut ke pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan yang keempat lanjutan tentang pengertian data link layer dan network layer. Nah, di sini kita harus paham dulu apa sebenarnya data link layer. Nah, data link layer itu adalah sebuah jaringan komputer yang merupakan salah satu dari ada 7 macam layer atau lapisan yang terdapat pada OSI. Yaitu yang pertama ada application, kemudian yang kedua ada presentation, yang ketiga ada session, yang keempat ada transport, yang kelima ada network, dan yang keenam ada data link layer, yang terakhir physical layer. Nah, yang kita bahas saat ini adalah mengenai data link layer. Apa sebenarnya data link layer itu? Data link layer itu adalah jaringan komputer yang merupakan salah satu dari 7 macam yang saya sebutkan tadi, yaitu terdapatnya sebuah OSI referensi model for open networking. Nah, dari data link layer penjelasan tadi, contoh gambarannya kira-kira seperti ini. Dari 7 yang saya sebutkan tadi, yang mau kita bahas adalah data link layer. Gambar itu yang pertama adalah user ya. User itu atau pengguna. Pengguna itu masuk dalam kategori data link layer yang ditampilkan, yang disalurkan melalui node dari networknya. Nah, jadi si user melakukan permintaan yaitu akan diproses melalui data link layer. Nah, jadi data link layer ini diolah sesuai permintaan si user dari network, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, misalnya ini ada contoh gambar 3 skema gambar. Kita ambil di posisi gambar yang bagian media, contohnya misalnya itu adalah satelit. Nah, gambar satelit yang bulat seperti kayak parabola gitu. Satelit itu meminta data melalui satelit yang ada di atas, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya user melakukan seperti browsing misalnya kan, melakukan permintaan terhadap satelit tadi, maka dari satelit itu akan menghantarkan data itu melalui si user atau si pengguna, gitu. Nah, dari penjelasan tersebut, protokol layer menentukan enkapsulasi dari paket ke dalam frame dengan cara untuk mendapatkan paket enkapsulasi dan menonaktifkan setiap media. Kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, kemudian
eh, apa sih sebenarnya fungsi dari data link layer? Fungsi dari data link layer itu yang pertama menyediakan akses ke dalam media menggunakan MAC address. Saya rasa kalau MAC address sudah paham ya, sudah tahu MAC address ya. MAC address itu seperti ini dia gambarannya. Misalnya kalau MAC address itu ada 01.2 kemudian A, B, titik 2 kemudian 07 titik 2 kemudian 08 kemudian titik 2 10 misalnya. Nah itu adalah MAC address ya. Nah di situ dijelaskan bahwasanya di dalam sebuah lapisan data link layer terdapat sebuah alamat fisik yang dikenal dengan namanya adalah MAC address. MAC address ini punya IP, punya IP addressnya ada MAC address ini. Misalnya kalau kita pakai IP addressnya misalnya di kelas C misalnya, di kelas C itu misalnya 192.168 misalnya 0.1. IP ini ada MAC addressnya seperti ini. Jadi semua alamat IP address itu punya MAC address. Sudah paham kira-kira? Paham, Pak. Jadi kalau misalnya MAC address ini MAC address ini tentunya sudah punya alamat IP, sama-sama berkaitan ya. Nah kemudian yang kedua, mendeteksi kesalahan pengiriman dan penerima paket data dan melakukan proses pengkoneksian. Jadi kalau misalnya si user atau pengguna ya, user atau pengguna ini melakukan permintaan ya. Kemudian dari permintaan ini diproseslah oleh si data link layer ya, data link layer. Nah setelah diproses permintaannya, maka hasil dari permintaan tadi diterima oleh si user atau pengguna. Dia meminta, kemudian hasil permintaannya tadi tentu yang dimintanya akan menampilkan dari permintaan dari si user tadi, ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, perangkat apa saja yang bekerja pada lapisan data link layer? Perangkatnya apa aja? Jadi rupanya data link layer ini perangkatnya ada bervariasi ya. Misalnya ada ada switch hub ya. Kemudian Ethernet. Nah, itu contoh perangkat yang ada di data link layer. Nah, di sini dijelaskan, meskipun data link layer sendiri merupakan sebuah lapisan yang sifatnya logik atau alias tidak dapat dilihat dan juga digunakan secara fisik, namun data link layer memiliki hubungan yang erat dengan perangkat keras jaringan. Perangkat keras jaringan itu tentunya dapat kita lihat dan kita gunakan secara fisik. Nah, di sini contohnya seperti yang saya jelaskan tadi, network card atau Ethernet ya. Ethernet itu masuk kategori dengan network card. Nah, network card itu maksudnya kartu jaringan Ethernet itu. Nah, itu salah satu contoh misalnya. Kalau kartu jaringan itu masuk dalam kategori perangkat yang ada pada data link layer, gitu ya. Nah kemudian berikutnya tentang network layer. Nah tadi data link layer, sekarang network layer. Network layer itu apa? Network layer beda dengan data link layer tadi. Kalau di network layer adalah merupakan jaringan komputer yang bisa juga kita kenal dengan istilah lapisan jaringan. Sama-sama OSI ya, data link layer tadi OSI juga, kemudian network layer juga masuk kategori OSI juga. Nah, lapisannya itu
ada 7 buah lapisan. Nah, kemudian yang sama-sama bekerja antara link layer dan transport layer. Nah, contohnya gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, network layer, protokol forward and capsule, transport layer PDU ya. Misalnya IP-nya dia menggunakan kelas C yang seperti saya bilang tadi. Yang kelas C misalnya seperti ini. Kemudian 192, 168, kemudian 0.2. Nah, misalnya seperti ini. Sama-sama user ya, sama-sama ini user, kemudian ini user. Sama-sama user, sama-sama saling berhubungan. Tapi IP address-nya itu harus satu segmen, tidak boleh beda. Kalau dia IP-nya di user pertama 192.168.0.1, maka di user kedua 0.192.168.0.2. Kalau berbeda boleh Pak, nanti nggak nyambung-nyambung. Kalau berbeda IP, misalnya di sini 01 terus kamu buat di sini 1.2. Nah, itu nggak nyambung-nyambung. Jadi IP-nya harus sama-sama satu segmen biar bisa saling berhubungan gitu. Nah, contoh gambar seperti ini. Di antara 7 lapisan tadi, yang network dengan node hubungan sesama network. Jadi artinya user sesama user bisa saling berhubungan asal IP-nya memiliki satu segmen, tidak berbeda IP. Jadi kalau misalnya IP-nya berada di kelas C dengan IP 01, maka yang user berikutnya adalah 0.2. Kalau misalnya diubah, Pak, misalnya di user 1 dia 1.1, di user kedua dia harus 1.2. Boleh yang lain, boleh misalnya 192.168.2.1, yang berikutnya 2.2, harus satu segmen. Kalau misalnya Pak beda kelas, yang ini kan kelas C misalnya, yang berikutnya kelas A misalnya, oh nggak bisa ketemu, nggak akan bisa ada satu hubungan ya. Kemudian tadi di data link fungsinya ada, kemudian di network layer juga memiliki fungsi. Ada 2. Yang pertama menentukan tujuan data pada sebuah jaringan. Kalau kita mau browsing misalnya, tentunya kita browsing kan ada yang dituju. Gak akan mungkin kita browsing yang kita minta ini atau harinya kemarin, gak mungkin kan. Misalnya Google cari ya jurnal, pengertian jurnal tentang jaringan gitu kan. Yang kita minta pengertian tentang jaringan, otomatis keluar tentang jaringan. Mana mungkin kita minta jaringan keluar yang lain gitu. Kemudian yang kedua, mendefinisikan alamat IP. Seperti yang saya katakan tadi, definisi dari alamat IP ini artinya IP itu harus satu segmen. Satu segmen itu kalau dia pakai kelas C, maka seterusnya pakai kelas C. Asalkan IP-nya berurutan. Berurutan tidak berbeda, berbeda IP ya. Tetap di kelas C tapi IP-nya berurutan. Gitu ya. Nah, setelah fungsi tadi, kira-kira dari adik-adik ada pertanyaan dari penjelasan saya tadi? Boleh dipersilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan Pak mengenai network layer. Di sini saya ingin mempertanyakan bagaimana sih cara kerja network layer. Apakah network layer ini memiliki kesamaan dengan routing atau hanya difungsikan kepada switch saja? Itu saja pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya
network layer ini memiliki kesediaan fungsi routing. Jadi paket data itu paket data yang keluar, kemudian paket data yang paket data yang diterima atau data yang keluar itu tetap diproses dengan menggunakan data layer dengan beberapa segmen network ya. Artinya seperti yang saya jelaskan tadi, IP-nya itu harus satu segmen. Jadi kalau misalnya IP-nya berbeda, kalau diminta permintaan si pengguna, kalau berbeda dia tidak akan menerima. Kenapa? Karena IP itu sudah berbeda. Jadi kalau misalnya IP-nya sama-sama satu segmen, misalnya kita mau saling tukar data misalnya, berarti kita harus sharing data ya kan? Misalnya di A sharing file gitulah, file video atau file apalah itu kan, misalnya file dokumen. Nah, sharing file dokumen, kalau misalnya IP-nya berbeda, misalnya di sini IP-nya tadi 0.1, terus di sini di user berikutnya, user kedua IP-nya 2.1 misalnya. File itu tidak akan bisa diambil oleh si user kedua. Kenapa? Karena sudah berbeda IP dari si user pertama. Nah, bagaimana caranya? Seharusnya IP yang ada di 0.1 sempurnakan sama dengan yang ada di user 1 ya. Berarti 0.2. File ini tadi jika kita sharing, maka si user kedua bisa menerima atau mengambil data file yang ada di user 1. Itu kira-kira. Mana kira-kira sudah paham kira-kira? Ada pertanyaan lagi yang lain? Saya Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, Ya. dari penjelasan data link layer tadi, tentunya masing-masing memiliki tujuan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah masing-masing tujuan tersebut berpengaruh pada topologi jaringan? Terima kasih Pak. Ya. Dari masing-masing 7 lapisan tadi ya. Nah, ini. Dari masing-masing 7 lapisan tadi itu punya tujuan, masing-masing memiliki tujuan. Nah, jadi dari tujuan itu ada 3 yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama, format data dalam frame untuk transmission. Yang kedua, memberikan error notifikasi, artinya lapisan memberikan laporan error notifikasi. Kemudian yang ketiga, adanya aliran kontrol gitu. Nah, jadi dari 3 tadi semua sama-sama memiliki lapisan fungsi tujuan, sama-sama memiliki contoh lapisan gitu ya. Dari yang saya jelaskan tadi, misalnya dari format data dalam frame untuk transmission, yaitu maksudnya memungkinkan lapisan di atasnya untuk mengakses media menggunakan teknik frame yang bisa mengatur bagaimana data bisa ditempatkan pada media serta diterima media menggunakan media akses kontrol atau MAC ya, yang dapat dideteksi kesalahannya. Nah, misalnya yang saya sebutkan tadi ini kan MAC address ya. MAC address ini tentunya tidak akan mungkin salah berdasarkan alamat IP-nya, kan itu. Jadi kalau misalnya sudah ditentukan alamat IP ini sudah ditentukan oleh MAC address masing-masing. Setiap perangkat ya, setiap
perangkat. Nah, jadi MAC address ini tentunya IP-nya pasti berbeda-beda, tetapi IP yang sudah kita tanam di dalam sebuah perangkat itu MAC address itu sudah terbaca, sudah tersusun secara otomatis berdasarkan alamat IP. Nah, dari pertanyaan tadi, di situ disebutkan katanya pertanyaan apa tadi? Tentang masing-masing tujuan dari data link layer, apakah berhubungan dengan topologi jaringan? Nah, apakah berhubungan dengan topologi jaringan? Semua berhubungan, semua saling berhubungan, termasuk aplikasi, presentasi, sessionnya, transportnya, networknya, data linknya, dan juga fisikalnya. Jadi dalam 7 lapisan ini semua berhubungan dengan topologi yang saudara pertanyakan tadi. Kira-kira sudah paham? Paham, Pak? Ada lagi yang mau ditanya kira-kira? Tidak, Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin di sini dulu penjelasan dari saya tadi mengenai pembahasan data link layer dan network layer. Nah, untuk tahap selanjutnya nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Tetapi sebelumnya nanti dibaca-baca di rumah bahan ini, akan saya kasih file slide-nya ini sama kalian supaya dipahami di rumah. Kalau ada yang kurang dimengerti atau kurang jelas, di pertemuan berikutnya akan kita bahas kembali, kita kupas lagi kembali mengenai data link layer dan network layer. Mungkin itu saja dulu yang saya jelaskan dari pembahasan mata kuliah kita hari ini. Saya tutup dulu pertemuan kita hari ini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.